Halo semuanya, selamat datang di Hits. Apa itu hits, Kak? Himajen, info, talks, and story. Nah, ini itu merupakan podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, di episode spesial ini kita bakalan kenalan dulu nih sama rumah kita tercinta yaitu Himajen. Boleh. Boleh dong Kak disebutin slogannya? Boleh. Boleh banget dong. Ayo Nanti kalau saya bilang Himajen nanti semuanya jawab himpunanku Jaya Selalu dengan Oke. tangan gini, himpunanku Jaya Selalu. Oke, bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 1, 2, 3. Himajen. Himpunanku Jaya Selalu. Nah, di episode perdana ini kita itu bakal banyak ngebahas hal-hal yang penting nih tapi berbobot dan bareng dua tokoh penting dari Himajen yaitu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dari Himajen yaitu Kak Faisal dan Kak Aimel. Oke teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Faisal sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon periode 2024-2025. Oke, dan saya Aimel Soleha selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 24 dan 2025. Kan kita udah perkenalan Iya nih. nih. Dari kamunya belum dong, harus perkenalan juga. Nama hostnya siapa ini? Cantik sekali Teteh. Ya, nama aku Alinova Putri Fatmarini. Aku juga berasal dari Himajen dan aku merupakan anggota dari divisi marketing. Nah, sebelum kita bahas yang berat-berat nih, kita mungkin kenalan dulu boleh dong Kak? Boleh. dong. Nah, kalau dari kakak berdua nih, boleh dong jelasin dulu apa sih Himajen itu? Boleh mulai dari Kak Faisal dulu. Menurut saya Himajen sendiri itu adalah sebagai wadah organisasi bagi mahasiswa prodi manajemen. Selain sebagai wadah organisasi, Himajen sendiri yaitu sebagai keluarga baru saya di kampus gitu. Jadi Himajen sendiri mungkin tahun ini telah melangkah ke tahun 8 gitu. Jadi Himajen itu berdiri pada tahun 2017 pada tanggal 17 Agustus gitu. Jadi Himajen ini udah berdiri hampir 8 tahun gitu. Wah, udah lama banget ya Kak Himajen itu. Betul banget. Nah, boleh kalau dari Kak Aimelnya sendiri itu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, Himajen ini benar-benar kayak keluarga juga buat aku karena di sini tempat aku buat kayak belajar dan sebagainya. Untuk Himajen sendiri dari artinya aja udah benar-benar wah banget gitu ya, wadah untuk mengaktualisasikan diri, mengembangkan dan mengaplikasikan potensi baik akademik maupun non akademik gitu ya. Iya, betul. Untuk Himajen sendiri itu didirikannya udah lama sih, lumayan lama ya, di tanggal 17 Agustus 2017, tepatnya di lantai 2 ruang auditorium kampus 1. Nah, kalau dari kakak berdua nih, Himajen itu kayak apa sih? Lebih ke tempat berorganisasi, tempat belajar, atau mungkin tempat healing dari tugas-tugas dosen? Mau yang dijawab siapa dulu? Kak Email dulu apa Kak Faisal dulu? Oh, boleh dari Kak Email dulu deh. Oke, kalau dari aku ketiga itu masuk ya ke aku karena emang kalau misalkan aku lagi capek gitu ya, pasti aku larinya ke organisasi gitu. Dari aku jadi anggota gitu ya, untuk mengembangkan potensi aku itu jelas banget karena emang dari awal aku ini bukan dari sosok yang benar-benar bisa gitu ya. Jadi dari Himajen ini aku benar-benar belajar banget dari nol, dari perubahan bicara gitu ya. Di sini tuh aku benar-benar belajar banget gitu untuk skillnya. Sangat apa yang aku belum pelajari di awal itu di Himajen ini benar-benar diajarin banget sih. Wah, jadi gitu tuh ya teman-teman. Nah, sekarang kita dengerin dulu nih penjelasan dari Kak Faisal sendiri itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri, Himajen itu yang dari dikatakan oleh Teh Alin itu hampir semuanya mencakup. Jadi Himajen itu lebih dari itu. Jadi sudah menjadi keluarga yang
sangat dirindukan gitu. Jadi setiap saya di rumah kalau di kampus tuh ingetnya Himajen gitu. Kenapa? Karena Himajen itu sebagai keluarga kedua saya yang ada di kampus gitu. Jadi melebihi hal-hal yang tadi Teh Alin bicarakan gitu. Ya teman-teman udah dijelasin nih sama Kak Faisal dan Kak Imel kalau Himajen itu udah kayak rumah kedua ya. Betul sangat. Kan udah kenalan ya. Sekarang kita lanjut ke divisi nih. Nah kalau dari Himajen sendiri itu punya berapa divisi sih Kak, dan kerja masing-masing divisinya itu ngapain aja gitu? Boleh dijelasin? Di Himajen sendiri itu ada 5 divisi dan BPH gitu. Dari 5 divisi itu ada divisi marketing, ada divisi public relation, ada divisi human professional development, ada divisi human resource development, ada divisi intellectual supervisor. Dari 5 divisi itu pasti tugas dan kerjanya itu beda-beda Teh Alin. Kita bedah sedikit-sedikit dari beberapa divisi yang ada gitu. Mungkin ke divisi marketing itu tugasnya mereka itu membranding Himajen untuk lebih dikenal di halayak ramai gitu. Jadi tugas utamanya marketing sendiri itu mengenalkan Himajen untuk semua orang maupun mahasiswa atau umum gitu. Jadi tugasnya marketing sendiri membranding Himajen itu melalui media sosial, melalui offline gitu. Mungkin media sosial bisa melalui Instagram, TikToknya Himajen, entah ini dari YouTube-nya Himajen gitu. Nah terus ada divisi Human Professional Development. Divisi Human Professional Development atau HPD ini mereka bertugas atau bekerja itu biasanya mewadahi kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke non akademik gitu. Contohnya kayak kegiatan olahraga atau futsal atau badminton gitu. Jadi divisi Human Professional Development ini biasanya mengadakan kegiatan yang di luar non akademik. Tapi selain itu juga divisi HPD sendiri biasanya mereka mendata mahasiswa prodi manajemen yang berprestasi gitu. Untuk apa? Untuk kita jadikan wadah nanti kita akan melaporkan ke prodi kita atau ke padekan kita untuk supaya ada kegiatan lomba atau apapun tuh bisa diinfoin di wadah tersebut gitu. Oke. Untuk divisi yang lain juga bisa ada tiga divisi lagi, mungkin bisa dijelasin sama Kak Imel. Oke, Iya, boleh banget. Yang mungkin yang bakal aku jelasin pertama itu di kita ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian, yang terdiri dari sekretaris dan bendahara. Mungkin untuk bendahara sendiri tugasnya seperti biasa pada umumnya, mereka yang mengelola keuangan seperti kas bulanan di internal Himajen sendiri dan laporan keuangan gitu ya. Untuk sekretaris sendiri mereka seperti biasa juga. Iya. Mereka tuh mengatur persuratan gitu ya, baik surat masuk atau surat keluar gitu, mereka yang mengelola. Dan selanjutnya itu ada intellectual supervisor. Mereka itu tugasnya kayak mengembangkan dan mengaplikasikan itu ya, apa sih namanya, potensi diri. Tapi ini di akademik beda lagi dengan HPD. Tadi kan kalau misalkan HPD itu di non akademik, kalau misalkan intelektual ini di akademiknya. Contohnya untuk program kerja di Intelek sendiri, mereka itu ada seminar nasional, dan semoga proker ini bisa terjalan gitu ya, karena ini Amin. sangat diharapkan juga Iya, dari aku. betul. Terus yang kedua, mereka bakal ngadain visit company dan business plan gitu ya. Terus untuk yang terakhir di Himajen ini ada Human Research Development. Mereka ini tugasnya kayak merekrut anggota lalu mengatasi permasalahan di internal Himajen sendiri. Untuk tugasnya sendiri mereka tuh setiap 3 bulan sekali mereka bakal ngadain evaluasi di internal Himajen gitu ya. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan kinerja gitu. Untuk selanjutnya tugasnya itu ada kayak apa sih, mereka juga yang mengatur ke apa sih, Regenerasi di iya Himajen. betul, regenerasi kan tadi udah disebutin. Terus yang mengelola absen juga.
Gitu sih untuk HRD. Selain itu ada satu lagi divisi yang belum disebutin, yaitu yang nggak kalah penting, itu divisi public relation. Divisi public relation sendiri, mereka tuh tugasnya bukan hanya di organisasi di internalnya aja gitu. Jadi mereka itu menjalin relasi di luar organisasi Himajen, mungkin bisa di organisasi yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, mungkin bisa di luar kampus UMC ini gitu. Jadi mereka biasanya menjalin silaturahmi dengan organisasi-organisasi internal maupun eksternal di kampus ini gitu. Wah, ternyata ada banyak ya divisi di Himajen dan kerjanya juga kedengarannya berat-berat ya teman-teman. Tadi kan udah ngomongin banyak banget, mulai dari program kerja, terus tugas-tugas per divisi-divisinya. Nah, kalau ngomongin kolaborasi gitu, ada nggak sih kolaborasi antar divisi di Himajen gitu? Boleh dijelasin sama Kak Faisal? Mungkin untuk kolaborasi antar divisi itu di tahun itu pasti ada gitu. Mungkin salah satu contohnya itu mungkin dari divisi intellectual supervisor sama divisi public relation, di mana nanti ketika intellectual supervisor mengadakan proker visit company atau kunjungan perusahaan, itu nantinya akan diadakan juga studi banding dengan kampus yang ada di sekitar perusahaan yang akan dikunjungi gitu. Jadi itu nanti kolaborasi antara divisi intellectual supervisor dan divisi public relation gitu. Itu adalah salah satu contoh yang akan berkolaborasi di tahun ini. Betul, mungkin ada tambahan dari aku yang berkolaborasi juga ada dari marketing sama intellectual supervisor. Jadi mereka itu setiap 1 bulan mereka bakal ngadain sih, lebih tepatnya mereka bakal kayak ngebuat e-mading gitu. Jadi mereka itu kayak dari intellectual supervisornya sendiri, mereka yang mencari apa sih materinya, lalu untuk marketing sendiri mereka yang mengedit desain atau sebagainya gitu. Wah, kalau dilihat-lihat seru juga ya, kayak ada kolaborasi antar divisi gitu. Nah, kalau ini kan masih ngomongin program kerja nih, kalau program kerja yang paling ditunggu-tunggu tahun ini, itu menurut kakak-kakak ini ada nggak sih gitu? Boleh dong di-spill. Kalau dari saya sendiri itu program kerja yang ada Himajen itu pasti saya tunggu-tunggu semua gitu. Kenapa? Karena di setiap program kerja yang akan dilaksanakan mungkin nanti ada sebuah kenangan atau sebuah tantangan yang berbeda gitu. Mungkin nanti setiap proker lu memiliki tantangan yang berbeda, tapi ada satu proker yang saya tunggu juga, itu proker seminar nasional. Karena proker seminar nasional ini mungkin di tahun ini adalah nanti di tahun yang akan melaksanakan seminar nasional gitu. Karena di tahun kemarin belum terlaksana. Mungkin ambisi saya atau ambisi anak-anak Himajen itu seminar nasional ini bisa dilaksanakan pada tahun ini gitu. Ngomongin masalah program kerja yang ditunggu-tunggu, itu semuanya pasti ditunggu-tunggu, betul ya Kak. Dan tadi kan banyak kejelasan juga mengenai program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan Himajen selama 1 periode ke depan gitu. Kalau ngomongin kegiatan yang diadakan Himajen yang mungkin bisa diikutin sama mahasiswa atau umum, itu ada nggak sih Kak? Ada banget Kak, sebenarnya di sini mungkin dari proker human Professional development. Human Professional Development, mereka itu bakal ngadain kayak pengembangan skill gitu. Mereka bakal ngadain dua pengembangan skill. Yang pertama itu untuk internal dan eksternal. Dan untuk yang internal sendiri mereka bakal ngadain kayak pelatihan CV gitu. Dan untuk yang eksternal mereka bakal mengadain kayak pelatihan Microsoft Office gitu. Jadi untuk eksternal ini bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa di UMC gitu. Wah, keren-keren banget ya ternyata. Nah, kalau untuk pencapaian
yang pernah diraih Himajen itu apa sih Kak? Boleh dijelasin sama Kak Faisal? Untuk pencapaian Himajen sendiri itu bisa bertahan sampai tahun ini. Jadi di Himajen itu sudah bertahan sampai 7 tahun lebih, sampai hampir 8 tahun sekarang gitu. Jadi itu pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya, karena sebuah organisasi yang udah berjalan sampai 7 tahun itu pasti memiliki tantangan berbeda setiap tahunnya itu, tapi bisa melewati itu. Jadi itu sebagai pencapaian yang luar biasa menurut saya mah. Betul banget. Ya teman-teman, jadi kalau ngomongin pencapaian itu kita udah sampai bertahan sejauh ini aja tuh, itu udah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa ya. Buat teman-teman mahasiswa nih, kenapa sih harus banget ikut kegiatan Himajen? Kan tadi udah dijelasin sama kakak-kakak kalau ada banyak banget nih kegiatan Himajen yang bakal diadakan satu periode ke depan. Ya. Mungkin untuk nanti mahasiswa baru yang akan bergabung di prodi manajemen, kesempatan kalian untuk mengikuti organisasi itu bisa melalui Himajen. Kenapa? Di Himajen sendiri itu mewadahi kalian untuk mengembangkan diri kalian gitu, untuk bisa melatih soft skill kalian gitu. Jadi Himajen selain menjadi organisasi adalah sebagai keluarga kalian kedua di kampus gitu. Ketika kalian cuma kuliah terus pulang atau kupu-kupu, kalian cuma dapat materi yang di kelas aja, nggak dapat materi yang di luar kelas gitu. Jadi kalian jadilah orang yang menjadi kura-kura, itu kuliah rapat karena di setiap rapat itu mungkin pasti mendapatkan sesuatu yang enggak kalian dapat ketika tidak mengikuti organisasi gitu. Betul banget apa yang dijelasin sama Kak Faisal. Kalau dari Kak Emel mungkin ada tambahan? Oke, mungkin dari aku sendiri kayak betul banget ya, kalau misalkan aku sendiri kayak ngerasa kalau misalkan nggak ikut organisasi ini kayak rugi banget nggak sih Kak Alin? Betul banget. Kayak kuliah cuman sampai siang terus pulang gitu, Iya. lulus dengan predikat nggak punya pengalaman. Waduh, gitu ya. rugi Kan banget. pengalaman itu sekarang banyak banget dicari perusahaan Iya, gitu ya, betul, melihat dari betul. berpengalaman, seberapa berpengalaman individu itu gitu ya. Terus kenapa penting juga mengikuti organisasi, karena emang dari awal aku bilang di organisasi ini benar-benar ngelatih skill dan tanggung jawab gitu ya. Iya. Terus sekali. Betul, mungkin untuk saran gitu ya Kak Alin, tambahan gitu ya. boleh. Saran buat pengurus dan anggota mungkin yang kura-kura gitu ya kuliah. Bukan. Kuliah kupu-kupu gitu ya. Mungkin untuk yang kuliah pulang juga, mereka tuh yang ngerasa capek, apalagi yang ikut organisasi gitu. Tapi di organisasi ini gimana kalian bisa nge-backup waktunya gitu, membawa diri kalian, karena emang semua orang capek, tapi gimana mereka mengelola capeknya tersebut ke hal yang baik gitu ya Kak. Iya, Betul sekali. Karena di sini tuh, karena emang masa muda tuh nggak apa-apa loh guys kalian capek, Iya. karena nggak rugi gitu. Karena terus untuk capek sekarang tuh mungkin kalian mikir nggak dapet apa-apa gitu, mungkin emang nggak sekarang guys dapetnya. Iya. Mungkin kalian bakal dapet itu misalkan kalian udah lulus gitu. Kalau sekarang emang mungkin kalian ngeluh nggak dapet apa-apa, tapi lihat aja nanti ke depannya. Betul banget apa yang dibilang sama Kak Emel itu, kalau ikut organisasi kalian itu nggak bakal rugi. Dan buat kalian dan buat teman-teman mahasiswa manajemen yang akan datang, kalian itu wajib banget aku saranin buat ikut Himajen kalau kita akan open recruitment, karena kalian itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kalian tuh gak rugi sama sekali untuk ikut berorganisasi, walaupun capek tapi banyak banget manfaatnya gitu. Betul sekali-kali. Nah, sebelum ke penutupan mungkin ya ada nggak sih harapan dari Kak Faisal dan Kak Emel sendiri buat Himajen di tahun ini? Mau dari saya apa dari Kak Imel dulu? Boleh dari Kak Faisal dulu. Mungkin kalau dari saya harapan untuk Himajen tahun ini itu menjadi organisasi mahasiswa yang bukan hanya menjadi organisasi, tapi menjadi organisasi yang bisa mewadahi semua anak manajemen. Jadi bukan mewadahi anak Himajennya aja gitu. Iya, Jadi betul. harapan saya itu lebih dari sebuah organisasi biasa gitu. Jadi organisasi yang bisa semua anak manajemen itu
manfaatnya bisa mereka rasakan gitu. Jadi bukan anak Himajen aja yang merasakan, tapi anak prodi manajemen yang merasakan gitu. Betul. Itu harapan saya. Kalau dari Kak Aimel sendiri bagaimana? Kalau tadi yang dijelasin Kak Faisal juga merupakan visi misi dari kita gitu ya, Iya. untuk apa sih namanya, kayak menyaluri semua yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iya. gitu, tepatnya di manajemen. Kalau dari saya sendiri, tadi apa sih pertanyaannya? Harapan ya. Harapan dong. Seperti yang Kak Faisal bilang sih, aku juga punya harapan besar banget di Himajen gitu ya. Tepatnya kayak Himajen juga bisa membantu prodi manajemen buat apa sih, mencapai akreditasi yang unggul gitu kan. Amin. Wah, semoga harapan-harapan kita semua itu bisa tercapai dan terkabulkan ya. Amin. Nah, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan dari kalian buat teman-teman mahasiswa atau mungkin mahasiswa manajemen atau mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast hits ini? Mungkin kalau dari saya tadi kan kita sekarang tuh ngebahasnya tentang organisasi ya. Ya. Mungkin menurut saya organisasi itu bukan hanyalah wadah buat mahasiswa, melainkan semakin banyaknya organisasi itu semakin kita berproses, dan semakin banyaknya proses itu semakin banyaknya pengalaman yang kita dapat. Jadi carilah organisasi-organisasi sebanyak mungkin, karena pengalaman itu kita bisa raih di masa muda gitu. Ketika kalian udah melewati masa muda ini dan melewati masa perkuliahan ini, kalian akan menyesal gitu. Kenapa pas saya kuliah itu tidak mengikuti organisasi gitu. Jadi janganlah kalian menyesal pada akhir, tapi kalian dapatkan pas kuliah itu gitu. Ya, kalau dari Kak Aimel sendiri pesannya apa? Oke, mungkin kalau pesan dari aku, Kak, betul ya kata Kak Faisal, karena masa muda ini nggak bakal bisa diulang, maka cari kesempatan-kesempatan atau peluang yang berharga gitu di masa muda, karena itu benar-benar nggak bisa diulang. Dan Betul. jangan kalian buat menyesal juga masa muda ini, karena kalau misalkan kita nggak mengeksplor gitu masa muda ini dengan baik, karena kerugian itu emang datangnya di akhir. Nggak apa-apa capek-capek, yang penting capeknya itu kita buat hal-hal yang baik gitu ya. Iya, betul banget. Nah, untuk pesan-pesan yang udah disampaikan, semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman semuanya gitu. Dan hari ini seru banget ya ngobrolnya, dan yang awalnya kita cuma tahu Himajen, ternyata isinya itu banyak banget dan cerita Kompleks ya dan kalian. semangatnya. Iya, betul banget. Dan buat kau yang lagi dengerin nih, jangan lupa buat selalu nonton podcast Hits Himajen Info Talks and Stories di episode-episode selanjutnya. Jangan gitu. lupa kalian subscribe YouTube Himajen gitu, untuk mengetahui episode berikutnya di Hits ini gitu, karena di setiap episode pasti mengandung cerita-cerita Himajen. Betul. Dan keseruannya tersendiri. Iya, dan di episode-episode selanjutnya juga kita bakal ada bintang tamu yang nggak kalah seru juga loh. Waduh. Mungkin untuk sekarang nggak bisa di-spill ya kali. Iya Oke dong, nanti ya. Pokoknya pantengin terus podcast Hits Himajen Info Talks and Stories. Sampai jumpa.